Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah yang masih menghidupkan kita pada hari ini, yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk salat subuh berjamaah. Dan setelah salat subuh kita sama-sama mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di rumah Allah ini termasuk hamba-Nya yang bertakwa. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai di hari yang kemudian. Yang kami muliakan tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam kita berjanji kepada Allah sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali. Janji itu kita baca dalam suratul Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. 17 kali sehari semalam janji itu diulang-ulang. Janji yang pertama tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintahnya, taat kepada larangannya agar ditinggalkan. Begitu juga kita berjanji kepada Allah tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji ini harus dipegang dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai janji ini kita langgar. Apalagi janji ini kita perjualbelikan. Karena nanti ada sanksinya di hadapan Allah ketika kita sampai kepada kehidupan akhirat. Karena itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan saja rukun salat. Karena qiraatul Fatihah merupakan salah satu dari rukun salat yang tidak boleh. Kalau tadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal salat. Kecuali kita masbuk. Kalau masbuk tak sempat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu kita baca Maliki yaumiddin, imam sudah rukuk, langsung kita rukuk.
Jangan lagi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau kita sholat sendirian, tak boleh ada yang kurang dari Al-Fatihah itu. Mulai dari basmalah sampai dengan waladdallin. Bukan saja kurang ayatnya, kurang hurufnya pun tak boleh. Salah garis pun tak boleh. Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya dibaca iya dengan bertasydid, dibaca dengan iyyaka, tak ada tasydid. Tak boleh. Kalau dia tahu sengaja melakukan itu, orang itu bisa dianggap kafir. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca dengan bertasydid, itu artinya hanya kepada Engkau. Tapi kalau dibaca yang tidak dengan bertasydid, tahu dia sengaja membaca seperti itu, maka dia bisa dihukumkan kafir. Kenapa? Karena iyyaka itu maknanya nurus syams. Tidak lagi Allah yang dimaksud, tapi cahaya matahari. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, dan hanya kepada cahaya matahari kami minta pertolongan. Jadi kalau kita baca Fatihah itu, pertama perhatikan hurufnya, yang kedua mad dan qasornya, yang ketiga hukum-hukum bacaannya. Jadi jangan salah membacanya. Perlulah kita belajar memperbaiki bacaan Fatihah. Kembali kepada janji tadi, 17 kali itu kita ulang-ulang janji kepada Allah tadi, maka jangan dilanggar. Yang kedua, sumpah-sumpah. Kalau diangkat menjadi pegawai disumpah, diangkat menjadi pegawai disumpah, untuk menduduki profesi tertentu disumpah. Bahkan ketika seseorang itu lulus dari sekolah kedinasan disumpah. Saya ini rohaniawan, bertugas sumpah. Sering diundang sebagai rohaniawan untuk menyumpah pegawai, kemudian profesional, sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Begitu bunyinya kan? Dikukuhkan lagi sumpah. Sudah disumpah di awal, dikukuhkan lagi. Bapak ibu, saudara-saudari yang diambil sumpah dan janjinya, ikuti lafaz berikut. Diikuti orang yang saya sebutkan itu. Saya bilang wallahi betul. Tak tahu tuh konsekuensi itu apa. Saya perhatikan yang bersumpah itu, ngerti dia tidak apa yang diucapkannya. Konsekuensi itu apa? Jadi orang menganggap sekarang sumpah itu sekadar formalitas saja, supaya sah dia diangkat sebagai pegawai, sebagai pejabat, sebagai profesional, ikut saja sumpah. Padahal dia tidak tahu ketika dia bersumpah ada konsekuensinya. Konsekuensi itu di akhirat nanti. Pegawai 4 itu kan. Bunyi sumpah itu bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di awalnya boleh kan? Demi Allah saya bersumpah. Yang terakhir itu biasanya apa? Bahwa saya tidak akan menerima apapun dan tidak akan menerima janji apapun. Itu bunyinya kan? Sumpah itu kan? Sumpah. Jadi pegawai. Jadi pejabat mulai pejabat paling rendah, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ketua DPRD kabupaten kota, ketua DPRD provinsi, ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, ketua Komisi Yudisial, ketua MPR, semua disumpah. Menjadi panglima, menjadi kapolri,
Semua mengatakan kalau di Islam, demi Allah saya bersumpah. Begitu juga kalau kita menjadi profesional, menjadi dokter, menjadi akuntan, tidak apa lagi, menjadi analis, menjadi bidan pun disumpah. Jadi bidan itu begitu dia selesai disium tidak, maka disumpah, diambil sumpah profesinya. Di pengadilan, ketika kita bersaksi, sebelum bersaksi diambil sumpah. Ketika di kantor polisi, diambil keterangan di bawah saksi, dimulai dengan sumpah. Kalau keterangan dengan tanpa sumpah tak laku itu di pengadilan. Keterangan di bawah sumpah. Maka sebelum kita beri keterangan apa? Demi Allah saya akan menerangkan, saya melihat, saya mendengar, saya mengalami apa yang saya sampaikan. Apa sanksi yang diberikan Allah kepada orang yang melanggar sumpah? Yang pertama kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Nanti ketika sampai kepada kehidupan akhirat, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa lagi di akhirat. Kenapa? Karena sudah dia jual ketika di dunia ini. Menjadi pejabat, dijualnya jabatannya itu untuk mendapatkan keuntungan, padahal dia sudah bersumpah demi Allah. Pegawai juga begitu, bukan pejabat saja. Bahwa saya bekerja dengan jujur dan seterusnya. Tak jujur ya, melanggar sumpah. Disuruh dia kerja di kantor, kerja dia di badan. Melanggar sumpah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Tak ada bagi lagi di akhirat. Kenapa? Karena sudah dia dapatkan dengan menjualnya ketika hidup. Jadi pengacara juga disumpah. Karena dia penegak hukum. Kong kali kong dia kan, kong kali kong dia dengan hakim, supaya perkara itu diputus tidak sesuai dengan aturan. Harusnya dihukum sekian, lebih tinggi, jadi lebih rendah. Kenapa? Sudah kong kali kong. Akhirnya ditangkap pengacara, panitera, hakimnya sekalian ditangkap. Hakim yang ditangkap itu bukan hakim kelas bawah, hakim PN, bukan hakim PT. Hakim yang paling tinggi dalam bahasa agama namanya qudhatul qudhat, hakim agung. Udah hakim agung pula, itu pula yang ditangkap. Tak tahu dia hukum, tahu, dia lebih tahu. Kalau tak tahu dia mana dia akan jadi hakim agung. Kenapa dia ditangkap? Karena dia perjualbelikan janjinya. Sudah dapat bagian di dunia. Apa bagiannya? Rupiah. Maka di akhirat nanti tak lagi dapat bagian pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga profesi-profesi lainnya. Ada sumpahnya. Jangan kalau datang orang kaya dilayani senyum-senyum gitu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Kalau datangnya miskin papa, kumuh penampilannya, jorok lagi. Apa Pak? Begitu pertanyaan. Kalau sudah disumpahnya. Kalau datang pula orang yang berpengaruh, orang yang berpangkat, dia layani dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang biasa yang datang, tunggu Pak ya, katanya kan, hati-hati. Terutama kita pegawai-pegawai.
Jangan pejabatannya kita lihat, kita yang pegawai melayani orang. Jadi yang datang itu yang biasa masa muka kita. Tapi kalau sudah yang berpangkat yang datang senyum-senyum kita. Dan ada yang kita harapkan. Kalau orang biasa yang datang, apalah yang mau diberinya sama kita? Kadang-kadang lebih susah pula dibuatnya kan. Ada kue mintanya pula, ada kue yang depan meja kita kan. Ada kompor dimakannya pula kompor kita. Ini ada kalau yang datang berurusan yang mungkin kita bilang kan. Hati-hati kita udah bersumpah. Kalau kita langgar itu, yang pertama kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Tak dapat bagian kita lagi pahala di akhirat. Kosong. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Allah tak mau berbicara dengan kita. Orang yang memperjualbelikan janjinya, memperjualkan sumpah-sumpahnya ketika di dunia ini nanti. Yang kedua, Allah beri sanksi di akhirat nanti kepada dia. Allah tak mau berbicara dengan kita. Kita jangan menganggap kalau Allah tidak mau berbicara dengan kita, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Jangankan dengan Allah, dengan manusia saja kalau tak mau dia berbicara dengan kita, kadang-kadang bingung kita dibuat. Istri pulang kita ke rumah, diam saja dia. Bingung tak apa? 24 jam didiamkan kita. Apa kira-kira yang terjadi? Gelisah kita dibuatnya kan? Lupa janjian ibu tu kena sakit giginya dia pulang. Sakit gigi kan dokter gigi dekat sini kan. Bingung kita. Pulang kita ke rumah, sudah capek kita bekerja, pulang ke rumah didiami pula kita. Begitu juga kalau orang tua diam kepada anaknya, pulang kita ke rumah dari sekolah, dari kuliah. Orang tua kita diam saja, tak mau bicara apa-apa dengan kita. Itu juga sanksi. Maka juga kadang-kadang kalau kita beri sanksi kepada anak kita, salah satu cara adalah batasi berbicara dengan dia. Kadang-kadang baru bingung sih. Jadi juga pelajaran kepada kita. Jadi sanksi tidak berbicara itu bukan maksudnya larangan Nabi tak boleh meninggalkan seseorang lebih dari 3 hari. Tapi sanksi untuk taktik mendidik dia. Jadi kalau Allah tak mau berbicara dengan kita, berarti Allah tak suka dengan kita. Di masjidnya kalau ada jamaah kerjanya bicara tak mau bicara, itu tidak ada masalah. Dia hanya bicara diam aja. Pada selama hari yang ramah dia, tiba-tiba berubah, terkatup saja mulutnya. Hati-hati. Boleh jadi dia sedang memberi sanksi kepada kita. Ada yang tak benar dari diri kita, maka dia diam. Jadi kalau orang memberi sanksi kepada kita, bukan saja sanksinya itu misalnya dalam bentuk denda, tapi ketika orang tak mau berbicara dengan kita, dia serang memberi sanksi kepada kita. Maka koreksi diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa salah saya dia tak mau bicara dengan saya? Apa salah saya dengan istriku hari ini dia tak mau bicara dengan saya? Apa salah saya? Kenapa orang tua saya diam saja kepada saya? Nanti di akhirat juga begitu, Allah tak mau bicara dengan kita. Berarti dulu ketika hidup di dunia kita memperjualkan janji dan sumpah yang pernah kita ucapkan. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak mau memandang kita pada hari kiamat. Nikmat yang terbesar nanti ketika di akhirat berjumpa dengan Allah. Bukan surga, tapi nikmat yang terbesar itu berjumpa kepada yang menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kita misalnya ke rumah yang mewah, atau datang kita ke istana presiden,
Di muka presiden kita sudah berdiri, tapi tak mau dia menengok kita. Kira-kira apa yang kita rasakan? Sudah di mukanya kita, berpaling dia begini. Apalah kira-kira yang kita rasakan? Sakit hati kita kan? Jangankan presiden, bini kita saja rumah paling dia begini. Ya, apa gerangannya tengah? Suami juga begitu kepada istrinya, tak mau dia melihat istri, dipalingkannya muka. Jamaah juga begitu, sama-sama masuk ke masjid, satu masuk dari pintu sini, satu masuk dari pintu sini, begitu pun hadapan-hadapan saling berpaling begitu. Tak boleh. Sakit hati kita kan? Maka salah satu nanti sanksi adalah ketika kita memperjualkan janji dan sumpah-sumpah kita ketika hidup di dunia ini, Allah tak mau memandang kepada kita. Kalau tak mau orang memandang kita, sakit hati kita, gelisah kita dibuat. Apalagi sekampung itu tak mau melihat kita. Bayangkan itu. Begitu kita lihat tunduk orang, begitu kita lihat berpaling orang, itu sanksi yang diberikan kepada kita. Begitu juga nanti di akhirat. Sudah bersumpah kita ketika di dunia ini, kita jual sumpah kita itu dengan harga yang sedikit, kata Allah. Dunia ini sedikit. Makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Kenapa? Dunia ini kata Allah, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah ayat Muhammad, kesenangan dunia ini sedikit. Sedikit. Sarapan berapa kotak kita kasih? Satu. Sedikit kan? Minuman berapa? Satu botol, satu gelas. Yang kita pakai berapa lapis? 3 lapis. Yang di rumah disimpan berapa lapis? Banyak kan? Dunia ini sedikit, nggak banyak. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Bill Gates. Kalau di Amerika itu ada banyak hartanya, tapi kalau dibandingkan seluruh dunia, dia nggak ada apa-apa hartanya. Sedikit dunia ini. Yang banyak itu nanti di akhirat. Kenapa? Karena luasnya surga Allah itu luas samawati wal ardh. Luasnya surga itu antara rentang langit dan bumi. Langit dan bumi pernah kita ukur ini. Langit pertama dengan bumi, langit kedua dengan bumi. Berapa luas? Kalau dunia ini kecil, makanya sedikit, serba sedikit semuanya. Cuma kadang-kadang yang sedikit ini membuat kita lupa, sehingga kita melanggar janji dan sumpah-sumpah. Hanya sedikit. Rupiah itu lagunya di mana? Di Indonesia. Kita bawa uang 1 koper ke Singapura, rupiah, lagunya itu di dalam kita nggak laku. Kita bawa ke Amerika, makin tak laku. Perbandingan uang Indonesia dengan Amerika berapa? $1 sekarang berapa? 14.000. Kita bawa uang 1 koper dari Indonesia sampai ke Amerika tinggal 1 dompet. Kira-kira begitu kan? Sekarang kalau kita punya uang 100.000 lah, kita tinggal 70.000 itu. Betul Pak ya? Dulu kalau beli bensin kita 10.000 berapa liter itu? 1,4 liter. Begitu kan? Sekarang kalau beli 10.000 berapa? 1 liter kan? Dulu kalau uang 100.000 berapa liter Pak? Sampai 15 liter kan? Sekarang tinggal 10 liter. Berarti nilai uangnya kurang, meskipun nominalnya tetap 100.000. Makanya ibu, karena inflasinya naik 30%, bilang sama Pak, uang belanja
mesti ditambah 30% menyesuaikan dengan inflasi. Jangan lagi dikasih 100.000. Harus ditambah, bapak-bapak. Bagaimana cara bapak menambahnya? Jangan sampai melanggar janji dan sumpah. Tambah dengan cara yang halal. Tak perlu diminta ibu, Pak, ini inflasi katanya. Harga-harga naik semua katanya. Tak perlu, tak paham kita. Karena coba kita beli bensin kan, yang dulunya 10.000 1,4 liter, sekarang 10.000 cuma 1 liter. Tambah, tanda sayang dengan istri. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Jadi kalau mau buat baik bersama keluarga. Jangan buat baik sama orang, sengsara keluarga. Di luar interaktifnya orang rame-rame. Makan enak-enak dia di luar sama kawan-kawan. Di rumah istrinya makan ikan asin. Di luar dia minum kopi susu, di rumah istrinya minum air putih. Itu tak baik sama keluarga namanya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Makanya Nabi itu kalau istrinya sibuk, tak minta dilayani dia. Kalau pakaiannya koyak, tak sampai istrinya menjahitnya, dia sendiri yang jahit. Kalau dia mau minum, dilihat istrinya masih sibuk, dia ambil sendiri minumannya. Begitu juga kalau istrinya lagi sibuk, belum menyiapkan makan, Nabi sendiri yang mengaduk roti itu, Nabi sendiri yang membakarnya. Karena istri kita itu bukan pelayan, bukan pembantu, apalagi babu. Istri kita itu pendamping, penolong. Maka Nabi mengatakan istri itu awan, menolong kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula naik-naik perasaan ibu kan. Ini bila Ustaz tu kan ibah katanya kan. Ini aku tunggu itu katanya Allah. Tapi istri berkata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini kesenangan semuanya, mobil, rumah, apalagi hiburan-hiburan. Tapi sebaik-baik kesenangan kehidupan dunia itu adalah wanita yang salihah. Siapa wanita salihah itu? 3 cirinya. Pertama, kalau dilihat suaminya senang rasa suami, gembira suaminya. Ini kalau ditengok istrinya makin susah suaminya kan. Sudah di luar suntuk, pulang ke rumah makin suntuk. Kalau suami pulang ke rumah tersenyum, tandanya itu wanita salihah. Tapi kalau suami pulang ke rumah mukanya tambah masam, jadi tak termasuk kategori wanita salihah. Yang kedua, kata Nabi SAW, kalau diperintahkan suaminya, dia patuh. Ini kadang-kadang istri diperintah banyak kali bantahi, banyak kali dalih. Tak boleh. Sepanjang yang diperintahkan oleh suami tidak bertentangan, tidak ada isinya maksiat, wajib istri itu patuh. Tak boleh dibantah. Sepanjang isinya tak ada maksiat. Disuruhnya ibu menutup aurat, ibu bantah, berdosa. Yang ketiga, ciri wanita salihah, kalau suaminya tak ada di rumah, pertama dia jaga diri. Tak dikasihnya laki-laki asing masuk ke rumah. Sekalipun itu tukang antar paket. Dari luar, Bu, paket katanya. Lemparkan aja dari pagar itu, sampai juga kemari bilang, tahu saya masuklah Pak ya, dulu minta boleh haram itu. Yang kedua, tak ada suami yang
suaminya pergi ke rumah, hartanya hilang kan? Bagadi semua. Istri yang solihah itu adalah sebaik-baik perhiasan. Ciri yang pertama itu kalau dilihat suaminya, senang hati suaminya. Tambahlah pulanya uang berjanji istri, ya kan? Ini udah 20 tahun menikah, ke salon sekali pun tak pernah. Uang belanjanya terus kasihlah. Uang beli bedahnya, iya kan? Uang beli sampo-nya, uang beli parfumnya. Suaminya pulang berkobok kali katanya. Pernah kita belikan uang untuk beli parfum? Dulu waktu belum menikah, setiap bulan dikasih ayahnya jajan itu, uang belanja lah. Belanja khususnya bukan belanja rumah tangga untuk makan minum, khusus untuk istrinya. Pernah dikasih itu. Kita kasih uang belanja udah gajian kita, ini uang belanja sebulan, ini khusus untuk terserah. Mau beli pulsa kalau saya habis terserah lah. Tapi kau harus tahu layani suami dengan sebaik-baiknya. Kalau pulang kan lagi bau badan tinggal gitu lah. Tapi kemana penampilan istri tak usahanya? Tak pernah pula diberi fasilitas. Jangan dibawa bapak ya. Istri mau tampil cantik, tapi tak pernah diberi sarana. Ulang tahun dia ajak dia ke salon, iya kan? Ulang tahun 2 hari ini ya, iya bang. Ayo kita ke salon. Udah pernah ibu begitu dibuat suami? Bapak-bapak ingin melihat wanita cantik kan? Ingin Pak? Masih ingin kan? Masih lah. Laki-laki yang normal itu kalau dia menengok wanita cantik masih dekat, itu sehat suami. Yang tak sehat itu nampaknya wanita cantik, tak selera lagi dia. Yang selera dia melihat laki-laki itu berbahaya. Jadi sekarang ada istilah lelaki maco disenangi oleh lelaki gemulai katanya. Paham yang maksudnya kan? Sedangkan apa katanya laki-laki buncit disenangi oleh wanita cantik gitu. Sekarang terbalik. Yang senang melihat lelaki maco itu bukan perempuan, rupanya laki-laki juga. Jadi bapak, kalau ada penghasilan itu jangan untuk belanja rumah tangga semua. Kasihlah istri untuk mempercantik dirinya, penampilannya di depan bapak-bapak. Minimal parfum 10.000 itu bisa dibelinya, iya kan? Supaya cantik ya. Bapak-bapak ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, Allah tak mau melihat kita. Yang terakhir, wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah tak mau membersihkan diri kita, Allah biarkan kita kotor, menjadi orang berdosa. Badan kita kalau kotor, gelisah kita kan. Tak mandi kita seminggu gelisah kita. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kita tambah sadar, kenapa aku gelisah saja? Berarti jiwa kita sedang kotor. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak janji yang tidak kita penuhi, banyak sumpah-sumpah yang sudah kita ucapkan, kita perhatikan. Jadi kalau hati kita itu sering gelisah, perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu akan membersihkan hati kita. Kalau badan kita kotor, kita bisa gelisah. Bagaimana dengan hati kita kalau kotor? Salah satu yang membuat hati itu kotor apa? Suudzon kepada orang, suudzon istri kepada suami, suudzon suami kepada istri. Membuat hati kotor, membuat hati gelisah. Cara membersihkannya, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang istri pulang suaminya ke rumah, rupanya di pakaian suami itu ada bekas titik di belakang. Curiga istrinya, oh abang sudah
punya gebetan yang lain rupanya. Tak sadar dia kalau suami itu ojol, ojek online. Rupanya pas membonceng tadi, ada perempuan yang diboncengnya, tebal pincunya, lewat di depan rindang, ada polisi tidur. Pas dia kencang berhenti, cepat. Nah, rupanya kena alami berkawan itu ke jawaban. Jadi bukan karena bapak mencari gebetan yang lain. Jangan dicuriga. Suudzon itu tak boleh. Salah satu penyebab rumah tangga itu kadang-kadang retak adalah akibat dari seringnya kita berburuk sangka dengan pasangan. Kalau buruk sangka tak boleh, membuat orang buruk sangka pun tak boleh. Ini pula suami sudah ditelepon berkali-kali, tak diangkat-angkatnya juga. Masih hidup nih suami ini dikira aja kan? Jangan. Begitu juga istri. Jangan kalau ada telepon, pura-pura dia mengangkat. Apa masalah? Angkat saja lah dapat suami. Kalau tak ada masalah, masuk WA. Lalu kita curiga nanti kan? Itu juga tak boleh. Dan jangan walaupun ajar Allah itu. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini adalah orang yang memenuhi janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji kita, karena setiap janji itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sumpah, ada juga hukum fikihnya. Kalau kita melanggar sumpah, contoh, aku bersumpah, wallahi tahun depan tak mau lagi aku ikut mencalon menjadi anggota ini dan ini. Ternyata berubahnya. Maka orang ini dianggap melanggar sumpah. Kalau orang melanggar sumpah ada 3 kafarah. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Dilanggar sumpah. Di Sumatera Utara dulu almarhum Profesor Khatib Lubis, beliau pernah bersumpah tidak lagi mencalonkan diri sebagai rektor. Tapi keadaan meminta dia harus mencalonkan lagi jadi rektor, akhirnya dia menjadi rektor. Jadi langgar sumpahnya kan. Nah, waktu itu dia bilang saya bayar kafarah sumpah. Yang kedua, memberi 10 orang, memberi makan 10 orang miskin. Kalau kita langgar sumpah. Yang ketiga, memberi pakaian. Tak bisa kita memerdekakan, beri makan, beri pakaian. Boleh salah satunya kita lakukan. Tapi hati-hati kita dengan sumpah. Jangan mudah kita bersumpah. Karena salah satu dosa besar adalah sumpah palsu. Jangan kita kalau pedagang sumpah segininya aku beli, jangan. Sumpah aku bagus ini. Wallahi tak boleh. Hati-hati kita dengan sumpah. Kenapa? Karena ada sanksi yang diberikan Allah. Berapa yang pertama? Allah tidak berikan bagian pahala. Allah tidak berbicara dengan kita. Allah tidak melihat dengan kita. Allah tidak mensucikan kita. Dan Allah siapkan adab yang sangat pedih kepada kita. Mudah-mudahan semua janji-janji kita itu dapat kita penuhi. Seraya kita berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا